Aji akan membahas tentang ekoenzim. Buat kalian yang mau hidup sehat serta mau menjaga kelestarian lingkungan dan alam kita demi kelangsungan hidup anak cucu kita nanti, tonton video ini sampai habis. Oke? Memang niatan saya nanti ke depan kita punya namanya rumah enzim, Pak. Kita punya rumah enzim di mana di situ tempat kita berkumpul, berbincang-bincang tentang enzim. Karena ini baru permulaan untuk enzim. Nanti kita bikin sabun, kita bikin dari material enzim, ya. Gitu ya. Jadi nanti mungkin teman-teman Karang Taruna akan bikin grup, ya, Mas Amrul dibikin grup namanya Rumah Enzim 06, ya. Jadi itu nanti semua peserta yang di sini dimasukkan di situ, nanti kita diskusi di situ biar enak. Nanti mungkin memang karena ini tempatnya masih belum ada, nanti tempatnya tak taruh di rumah saya. Ya, prosesnya nanti seperti apa, nanti kita kapan lihat atau nanti tak foto atau tak video tak share di situ. Nanti mulai proses sekarang sampai 3 bulan nanti hasilnya seperti apa, minimal ilmunya seperti itu. Bapak, Ibu, dan teman-teman Karang Taruna, pagi ini memang ini baru pertama kali dan kita mulai. Tapi nanti next kita akan lanjut karena nanti kita akan dikawal oleh Bukung. Di sini nanti Bukung tidak hanya ini, nanti selama 3 bulan proses. Jadi nanti tiap hari atau tiap minggu hasilnya seperti apa kita share di grup itu. Nanti kalau ada pertanyaan ini biar enak. Jadi harapan saya hari ini kita buat selama 3 bulan ada permasalahan apa. Kita diskusikan di grup. Sebelum kita mulai, saya perkenalkan dulu pematerinya adalah Gung Endah Tuti Rahayu, lahir di Malang, usia 57 tahun. Pendidikan terakhir sarjana sosiologi Visipol UGM. Aktivitas mentor ekoenzim di Jatim dan beberapa kota di Indonesia. Untuk mendukung mentoring, menyusun modul dasar ekoenzim, mengajak Bumi bersama Ibu Tipuk dan Bu Rima membuat channel YouTube Gung Endah, bekerja sama dengan DLH Batu, sosialisasi langsung di 24 desa kelurahan dan 3 kecamatan Kota Batu, mengajar ekoenzim gratis secara online lebih dari 20 grup WA dan melalui webinar. Itu sekilas profil dari Bu Gung Endah Tuti Rahayu. Untuk mempersingkat waktu kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang Maha Kuasa yang memberi kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita meskipun masih di masa pandemi ini kita bisa berkumpul di sini. Saya hadir niatkan untuk membagi ilmu, sedikit ilmu yang saya punya, dan jenengan semua hadir untuk mencari ilmu. Semoga niat kita bersama ini Allah ridhoi dan catat sebagai satu amalan baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, tadi sudah sepintas disampaikan oleh Pak RT, Pak Ardian. Pak Ardian. Jenengan bersyukur Pak karena Pak RT-nya bois ya. Cukup mengenal medsos gitu ya, karena terus terang saya dulu juga tidak mengenal media sosial, tetapi karena saya mengajar online, jadi mau nggak mau saya harus belajar terus meningkatkan diri. Terima kasih Pak Ardian sudah mengundang saya di sini. Saya bersyukur sekali bisa bertemu dengan jenengan semua. Selama ini memang saya selalu mencari-cari sasaran di mana saya bisa sosialisasi ekoenzim gitu. Karena memang tujuan kami ya sejak bergabung dengan ekoenzim ini sebetulnya ya awal mulanya niat saya waktu itu hanya mencari pupuk alami Pak. Itu niat saya awalnya karena saya ini menanam porang di desa saya di Kabupaten Lumajang di Pronojiwo. Saya menanam porang dan saya kepingin bisa punya pupuk yang saya tidak usah beli tapi alami. Dan saya ditawari memang sama teman saya, Mbak ada udah pernah dengar belum namanya ekoenzim? Mbak Tipu yang nawari saya, Mbak Bianca Grace yang nawari saya. Beliau bilang ada di sana manfaatnya banyak sekali termasuk antara lain bisa buat pupuk. Terus saya bilang oh iya mau, itu ada grup belajarnya, kalau memang mau nanti dimasukkan ke grup belajar.
Oke, saya siap. Dan saya hari itu Pak, saya masih ingat tanggalnya 21 Januari tahun 2020 saya dimasukkan ke grup belajar namanya For a Sake. Itu adalah grup belajar yang luar biasa sekali. Dari saya masuk itu sampai besoknya itu saya terus mencermati pembicaraan di situ. Ternyata kok ini luar biasa gitu, bukan hanya bisa buat pupuk. Ternyata dari testimoni teman-teman yang ada di grup belajar itu ternyata luar biasa sekali manfaatnya gitu. Nah itu saya langsung mikir, wah ini luar biasa kalau yang seperti ini. Nggak tahu gimana, saya langsung cocok gitu aja, langsung merasa, ini dari sesuatu yang selama ini kita buang-buang, ini akan dapat manfaat yang luar biasa kita di sini. Jadi saya langsung benar-benar jatuh hati. Besoknya saya langsung membuat. Jadi saya memang yang saya tanyakan waktu itu bukan ini kok bisa seperti ini, kok bisa seperti itu tidak ada sama sekali di pikiran saya. Nanti sambil belajar, yang penting saya langsung buat karena saya tahu di situ bahwa proses pembuatan ekoenzim ini butuh waktu yang cukup lama, yaitu 3 bulan. Jadi saya langsung membuat tanggal 22 Januari itu saya langsung buat ekoenzim pakai wadah yang ada di rumah, wadah kerupuk dan yang ada. Terus saya juga pakai Tupperware karena Tupperware saya biasanya keluarnya setahun sekali. Setahun sekali, daripada cuma kepake setahun sekali langsung saya pakai membuat ekoenzim. Karena saya merasa ini sesuatu yang sangat berharga. Jadi saya nggak eman-eman pakai Tupperware saya untuk memproses ekoenzim. Nah, saya sampaikan ekoenzim itu apa sih sebetulnya? Ekoenzim adalah larutan multifungsi yang difermentasi dari sisa kulit buah dan sayur-sayuran mentah selama 3 bulan dengan fermentasi anaerob gitu ya, dengan perbandingan bahan 1:3:10 gitu. Kita ucapkan bareng-bareng gitu supaya agak lebih nyantol kata nggih. Ekoenzim adalah larutan multifungsi, monggo Pak mengulang zaman kecil SD nek Pak Guru nerangno kan kita nirokno. Larutan multifungsi yang difermentasi dari kulit buah dan sisa sayuran mentah selama 3 bulan, selama 3 bulan dengan fermentasi anaerob dengan rasio perbandingan bahan 1:3:10. Jadi kalau misalnya nanti di jalan atau di dalam perjalanan kita membuat ekoenzim ini, ada yang kadang-kadang Pak, ada yang komen, kesuwen 3 bulan, padahal itu kalau dikasih EM4 itu sebulan sudah bisa panen. Itu bukan ekoenzim. Jadi harus wajib selama 3 bulan prosesnya. Kalau misalnya kita sudah pernah membuat POC atau pupuk organik cair, itu biasanya masa fermentasinya itu jauh lebih pendek, kadang 3 minggu, ada yang 1 bulan, tapi itu ditambahi yang namanya EM4. Nah, pembuatan ekoenzim ini tidak boleh ditambahi apapun, hanya yang tadi saya sebutkan, rasio 1:3:10 itu adalah 1 bagian gula, 3 bagian kulit buah dan sayur, dan 10 bagian air. Ngaten nggih? Jadi ini rumusnya. Kalau bukan 1:3:10 berarti bukan ekoenzim. Kalau bukan 3 bulan dan tidak difermentasi secara anaerob berarti bukan ekoenzim. Ini adalah ciri khas ekoenzim, gitu ya. Jadi harus difermentasi selama 3 bulan anaerob dengan perbandingan bahan 1:3:10. Boleh gula lontar dan sebagainya, pokoknya gula yang alami yang kami sarankan gitu ya. Nah, kita sering menyarankan pakai molase karena molase ini itu adalah juga produk sisa dari pabrik gula, produk limbah ya. Molase ini sebenarnya adalah produk limbah dari pabrik gula. Terus harganya murah dan dia juga mineralnya masih banyak, masih bagus. Kalau dipakai untuk memproses ekoenzim itu hasilnya juga bagus. Ngaten nggih Pak? Karena tujuan kita mengolah sampah ini adalah untuk mengurangi sampah organik supaya tidak nyampe di TPA. Jadi kita sarankan pakai bahan-bahan yang murah supaya lebih terjangkau oleh masyarakat kita. Yang tidak disarankan adalah gula pasir. Kenapa gula pasir tidak disarankan? Karena gula pasir itu sudah melalui proses yang sangat panjang, melalui proses pengkristalan, pemutih dan sebagainya ya. Jadi itu kurang sehat, nanti kurang baik bagi perkembangan si mikrobanya. Kulit buah dan sayur yang disarankan seperti apa? Kulit buah yang disarankan adalah syaratnya 1 tidak dimasak ya, jadi masih harus mentah. Terus kemudian tidak berjamur, tidak berulat dan tidak busuk
Nah itu, jadi tetap milih Pak. Jadi meskipun ini kita memanfaatkan sampah organik, tetapi adalah sampah organik yang masih terpilih gitu, yang masih bagus kondisinya. Kalau sudah berjamur, sudah berulat, itu sebaiknya memang tidak dipakai untuk membuat ekoenzim, nanti bisa dipakai untuk membuat kompos. Nah untuk pembuatan kompos ini juga nanti bisa memanfaatkan ekoenzim, bisa ditambahkan ekoenzim yang sudah jadi. Gitu ya. Kalau kulit buah dan sayur tadi juga tidak boleh yang berlemak. Jadi kalau misalnya kayak ada apukat atau ada durian, itu memang tidak disarankan untuk dipakai sebagai ekoenzim. Sayang ya, harganya mahal, mending dibuat apa-apa es teler aja ya, enak kita makan ya, nggak usah dibuat ekoenzim. Sampaikan juga tadi tentang air ya Pak. Air yang dibutuhkan adalah air yang bersih. Boleh pakai air sumur, air sumber, air PDAM. Asal kalau air PDAM ini kadang ada berbau kaporit, itu harus diendapkan. Tapi kalau tidak berbau kaporit boleh langsung dipakai. Terus kita juga boleh pakai air hujan. Mumpung sekarang musim hujan, boleh ditadah langsung yang dari langit. Tidak boleh yang dari genteng. Karena kalau dari genteng kita takutnya nanti ada pup kucing dan lain-lain. Kita nggak tahu ya. Karena takutnya nanti itu kotor dan tidak higienis, tidak sehat. Jadi kita boleh pakai yang dari langit langsung, jenengan nada, diendapkan dulu semalam, nanti diambil bagian sisi atasnya. Nah, itu boleh dipakai untuk membuat ekoenzim. Gitu nih Pak. Jelas ya Bu? Cukup jelas? Jadi tujuannya mulia, insya Allah demi bumi, supaya apa? Anak cucu kita nanti bisa hidup itu di bumi yang lebih sehat dari sekarang. Kalau kita diamkan, misalnya kita biarkan ini terus menerus, gas metan ini menumpuk di TPA, itu akan memperparah pemanasan global. Dan kita tahu sekarang bahwa efek dari pemanasan global itu adalah bencana yang sering terjadi saat ini. Jadi istilahnya kalau kita bisa mengurangi pemanasan global, ya kita berharap semoga bumi ini menjadi lebih aman, damai, sentosa. Ya itu harapannya. Ada pertanyaan seperti ini, Bu Gong, apakah yang dipakai itu harus selalu yang sudah akhiran? Sebetulnya ya boleh kita pakai buah-buah yang masih segar, ya. Tetapi itu melanggar dari tujuan utama membuat ekoenzim. Jadi sebetulnya kita membuat ekoenzim ini tujuannya adalah untuk mencegah sampah organik menumpuk di TPA. Ini yang perlu kita sangat pahami, karena apa? Kadang-kadang kalau kita tidak kembalikan kepada tujuannya ini, kadang-kadang ada penyelewengan Pak. Jadi ketika jadi ketika kita bikin ekoenzim, kadang-kadang bahan yang dipakai itu seger, bahan-bahan yang masih bisa dimasak, masih bisa dimakan, itu dipakai untuk membuat ekoenzim. Ini menyalahi. Apakah tidak jadi? Yo jadi, tapi ini menyalahi dari tujuan utama kita membuat ekoenzim. Sekarang saya masuk ke manfaat ya. Jadi ekoenzim ini menarik sekali. Meskipun tujuannya adalah untuk menyayangi bumi, tetapi ternyata bisa dipakai juga untuk kemanusiaan, untuk menyayangi sesama. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ternyata manfaatnya sangat luar biasa, termasuk antara lain sebagai agen pembersih. Jadi ekoenzim ini bisa menggantikan sabun, sampo, odol, pasta gigi, terus bisa untuk ngepel, bisa untuk membersihkan kaca dan sebagainya. Jadi jangan bisa pakai ini untuk membersihkan wajah Bu. Jadi ini biasanya yang 1:100 seperti ini, saya semprot di wajah, terus semprot di kapas, dan nanti dipakai untuk membersihkan wajah, itu sangat bersih sekali ya. Jadi sudah ngirit susu bersih. Bisa kita pakai untuk gosok gigi, jadi langsung disemprotkan di mulut sama langsung disikatnya, langsung kita pakai. Nah nanti kumurnya juga pakai ekoenzim. Kalau yang suka sakit gigi atau yang suka sariawan, nanti biasanya cepat sekali sembuhnya kalau pakai ekoenzim. Jadi ini bisa untuk terapi sakit gigi, sariawan, radang tenggorokan, itu sangat efektif. Batuk-batuk juga sangat efektif, kita pakai ekoenzim ini. Nah ekoenzim ini sifatnya adalah asam, pH-nya di bawah 4 ke bawah pH-nya, karena kita proses secara anaerob, itu pH-nya 4 ke bawah, antara 2,7 sampai 4 biasanya. Kadang-kadang juga ada yang 4,2 dan sebagainya, itu masih bisa dipakai, nggak apa-apa. Tetapi kalau untuk pengobatan disarankan yang pH-nya mendekati 3. Yang pH-nya lebih rendah itu akan jauh lebih bagus dipakai untuk pengobatan. Terus juga ekoenzim ini selain untuk agen pembersih, ekoenzim juga sangat bagus untuk memperbaiki kualitas udara. Jadi kalau disemprotkan ke udara seperti ini, itu kita pakai yang perbandingan 1:1
1000, jadi 1 mili ekoenzim dengan 1000 mili air itu akan menangkap polusi di udara dan akan ada reaksi-reaksi di sana dirubah menjadi nitrat dan akan menyuburkan tanah. Dan ini sudah banyak dibuktikan oleh teman-teman kami, Pak. Jadi tandurannya itu disemproti pakai ekoenzim. Bahkan nggak langsung ke tanamannya, di udara di sekitarnya ada di spray pakai ekoenzim, itu tanamannya ikut menikmati, ikut menjadi lebih bagus. Kalau mau lebih bagus lagi boleh disiramkan di tanahnya. Kemarin ada yang testimoni itu menanam pepaya, saking gak enak pepaya mek digodhong itu. Saking pepaya anyep jejeb, kan ada tuh kadang kita beli pepaya juga gak enak tuh anyep gitu kan. Nah itu juga teman saya nanam anyep jejeb, mek dipeki godhong itu. Terus karena tahu bahwa katanya ekoenzim bisa memperbaiki kualitas buah, akhirnya nyoba disiramno. Ya disiramkan di tanahnya sama di spraying di bunganya, anak di daunnya dan sebagainya, di batangnya juga beliau spraying. Ternyata setelah panen, ajaib, alhamdulillah, kuasa Allah, buahnya memang sekarang jadi lebih manis. Dulu saya tahunya ekoenzim memang hanya untuk luka bakar, gatal-gatal, sama untuk luka berdarah. Itu yang saya pahami dulunya ya. Jadi ini efektif untuk orang yang sakit diabetes dan sebagainya, luka baring dan sebagainya. Ini sangat bisa dipakai untuk membantu menyembuhkan, mengeringkan. Tetapi kemudian di dalam perjalanan saya bersama ekoenzim, saya akhirnya tahu bahwa ekoenzim ini ternyata buat linu-linu bisa. Terus buat vertigo bisa. Terus kemudian buat yang sakit perut dilepen bisa. Terus buat apa lagi ya? Wis oke pokoknya. Cara membuatnya bagaimana? Cara membuatnya simpel sekali. Jangan lihat wadah seperti itu, ya Pak. Kita di wadah itu kita hitung kapasitas wadahnya berapa. Selalu harus kita ingat kapasitas wadah. Dari kapasitas wadah itu kita isi air 60%. Ya, 60% dari kapasitas wadah. Kalau ini kapasitas wadah 60 liter, saya sudah sering pakai ini. Kapasitas wadahnya itu 60 liter. Kalau diisi penuh itu 60 liter. Kita isi airnya 36 liter. Karena 60%-nya kan 36 liter. 36 liter itu kita bagi 10, ketemu jumlah molasenya 3,6 kilo. Ya, jadi kalau ini 36 liter air, kita isi 3,6 kilo molase atau gula. Kalau gula Jawa, ada yang tanya seperti, Bu, molase kan cair, kita menghitungnya mililiter apa gram? Kita menghitungnya dalam bentuk gram. 3,6 kilo bukan 3.600 mililiter, tapi 3,6 kilo. Kenapa? Karena kita menghitung bahan-bahannya ini juga dalam yang bentuk padat ini dalam bentuk kilo. Jadi supaya perbandingannya itu rasionya sama, kita pakai kilo, okay? Karena molase itu berat jenisnya bukan satu. Berat jenis molase antara 1,2 sampai 1,3. Jadi kalau nanti kita hitung pakai mililiter agak kebanyakan jumlah molasenya, okay? Jadi dihitung pakai gram, pakai kilogram. Terus kemudian setelah kita hitung, sudah kita bagi 10 tadi ya Pak, air 36 liter, molasenya 3,6 kilo, kita kalikan 3, ketemu jumlah BO-nya. BO itu bahan organik yang sering kita pakai, kita nggak sebut sampah karena kan belum sampai masuk ke tong sampah. Kita menyebutnya BO, bahan organik atau kulit buah dan sayur. Nah ini kulit buah dan sayurnya itu jumlahnya 3,6 kali 3. Berarti 10,8. Nah itu nanti kalau di persentase ketemu 10%, 30%, 100%. Ya, karena kalau itu persentase itu biasanya ngeluh Pak. Saya biasanya mbok itu ngeluh nih itu persentase. Jadi saya menemukan cara itu dibagi-bagi gitu aja. Pembagian dan pengalian itu jauh lebih mudah karena kita waktu SD kan belajar pertama juga perkalian dan pembagian. Ya, kita ulang ya Pak ya. Jadi dari dilihat apa dulu caranya? Dilihat kapasitas wadah. Dari kapasitas wadah kita hitung jumlah air 60%. Setelah ketemu jumlah air kita bagi 10, ketemu jumlah gulanya atau jumlah molasenya. Dari sana kita melangkah kalikan 3, ketemu jumlah BO-nya. Selesai. Dimasukkan plek semua ke wadah. Terus setelah dimasukkan semua kita aduk. Kenapa perlu diaduk? Karena molase itu berat jenisnya lebih dari 1, dari 1,3, jadi dia cenderung mengendap di bawah. Jadi harus diaduk ke atas gini supaya dia benar-benar mencair, menyatu, ya, menyatu dengan airnya dan dengan bahan-bahannya ini. Kemudian setelah diaduk ditutup rapat, kerekep dah. Kalau misalnya kita pakai wadah seperti ini, nanti seminggu kita lihat, kita cek. Kalau wadahnya tidak rapat, kadang-kadang muncul belatung. Itu sebabnya kita perlu cek gitu ya. Ada juga yang hukum saya pakainya praktis saja, begitu ditutup
boleh seperti itu juga nggak apa-apa. Tetapi dikhawatirkan bagi para pemula yang belum hafal dengan sifat wadah, nanti ternyata wadahnya nggak kedap. Nah kalau wadah nggak kedap itu ada kemungkinan muncul belatung. Nah kalau muncul belatung bagaimana Bu Gong? Kalau muncul belatung itu nanti bisa antisipasi. Satu, berarti kerapatan wadahnya harus ditambahi. Berarti itu sudah pasti wadahnya gak rapet, udara masih bisa masuk, berarti ada belatung yang bisa hidup. Kalau sudah dirapetin terus kemudian dijemur selama setengah jam dalam kondisi tertutup rapat. Nah setelah itu baru kita ditutup rapat, dijemur selama setengah jam 3 hari berturut-turut. Nah itu biasanya sudah terproses, belatungnya sudah nggak hidup lagi. Dan itu masih bisa dimanfaatkan, masih bisa kita panen. Terus kemudian yang paling gagal-gagalnya ekoenzim itu gimana sih? Paling gagal adalah kalau dia berbau got. Nah itu tidak boleh untuk pengobatan, ya Bu ya. Kalau sudah berbau got kan JCI itu tidak boleh untuk pengobatan, tetapi masih bisa dimanfaatkan untuk menyiram tanaman. Jadi masih bermanfaat sebagai POC, pupuk organik cair. Tetap perbandingannya 1:1000, ya. Saya rasa itu saja. Nanti 3 bulan dipanen. Jadi nanti ketika membuat ini harus dituliskan tanggal pembuatan, terus isinya berapa. Nah, untuk kita penelitian kecil-kecilan ngerti ya Pak, isinya offline